Menurut saya reaksi yang paling jujur dari Pak Prabowo itu ketika pidato depan PAN itu. Kalau menurut saya itu betul-betul belum dirapatin dulu, belum diapain, itu betul-betul keluar dari. Iya, jadi Prabowo sebetulnya secara tidak langsung udah nggak pengen melibatkan birokrasi, Sini Mas. ya, birokrasi yang berkaitan dengan Presiden Jokowi. Pak Prabowo itu karena orangnya berlatih militer, dia tahu jumlah militer dan polisi kita itu jauh dari memadai kalau itu ada presentasinya. revolusi. Ada presentasinya. Jadi ada dia jumlah. harus pendekatannya nggak bisa represif. Jadi ya dalam tentara kan hierarki emang jelas yang Jelas dulu banget, tadinya ya. junior kalau jadi komandan ya harus dihormatin. Iya. Bahas ini Gitu. yuk, yang menarik juga rame. Apa? Bagaimana hubungan antara Pak Prabowo dengan Gibran sesudah kasus Fufu Fafa? Fufu Menurut Fafa. kalian seberapa signifikan itu akan berpengaruh? At least ya waktu kejadian itu kan Aduh, dia jawab lagi. Jangan enggak. tanya balik, Bos. Itu tekniknya. Tekniknya tanya balik. ini aman. Oh iya. At least ya. Keramaian ini kan terjadi udah agak lama, mungkin 2 minggu lalu lah. Enggak, masih sampai hari ini masih berlangsung. Maksudnya Mulai. udah mulai Karena dari ada yang mengadukan Rocky Gerung ke polisi. Gue sih pengen itu diadukan ya, supaya kemudian Gibran dipanggil sebagai saksi kan. nggak, at least ya di acara Gerindra kemarin gestur itu nggak ditunjukkan Pak Prabowo. Tapi kan gestur itu belum apa? rame. Gestur perpecahan. Itu si Fufu Fafa belum rame itu. Udah Mbak, Belum, baru belum, kemarin minggu lalu kok acara Ya, Gerindra. tapi itu belum rame. Belum Udah. rame. Udah rame. Lu kenapa? Enggak, maksud gua kemarin at least ya kan kalau tanya ke kita Tapi kan, Pak Prabowo gimana, ini saya lihat ganggu nggak? Pak Karena itu Prabowo di Gerindra saya kemarin lihat nggak sangat terganggu. sopan kepada Pak Jokowi. Iya, bahkan katanya kalau ada yang Memuji-muji menyakiti terus, Prabowo, apa segala macem. Dan kata gitu-gitu. Pak Prabowo kan kalau ada yang menyakiti Pak Jokowi, yang tersakiti juga kami di Gerindra gitulah. Ya. Jadi itu gestur yang ditunjukkan lah at least di publik ya. Iya. Kalau Mbak Uni gimana lihatnya? Kalau yang bukan di publik kan kalian tahu juga dong. Nggak Enggak, tahu itu kan. kalau saya Gua sih nggak tahu. melihat Pak Prabowo itu agak sulit menyembunyikan apa yang Ya ada di belakang gitu. Betul. Ya kayak 11 dari 100 itu kan. Sampai sekarang dia umungin terus kan? Iya, mungkin Pak Prabowo bisa melupakan itu, tapi kan ini orang-orang sekitarnya belum tentu. Dan apalagi orang-orang sekitarnya Pak Prabowo ini adalah orang-orang yang pernah memenangkan Mas Anies juga di 2017 dulu gitu. Ya, jadi problemnya ada di situ sih menurut saya ya. Kalau saya kembali seperti yang tadi saya katakan, ini juga karena cukup lama mengamati politik ya, ngeliput pemilu aja sejak tahun 92 itu tadinya tuh saya selalu 30-20% tuh sisakan ketidakpercayaan kepada apa yang disampaikan politisi kepada publik. Tapi belakangan saya jadi 50% sih. Oh, jadi ini 50 dari angkanya terkoreksi terus gitu, Mbak. Iya, karena menurut saya yang situasi yang belakangan terjadi itu super ugal-ugalan ya, super ugal-ugalan. Sedemikian sehingga saya belum pernah separah inilah ya. Dan ini memang kelihatan menjadi perbincangan publik itu karena memang ada era media sosial ya. Tentu di era Orde Baru ya, yang dua partai itu hanya menjadi pelengkap lah. Yang terutama adalah Golkar dengan Soeharto kan. Tapi yang belakang ini luar biasa ya, zigzagnya. At least di era sebelumnya tuh nggak sezigzag itu ya. Jadi orang tuh ya udah Golkar dengan ideologinya, P3 dengan ideologinya, PDI kemudian PDIP dengan ideologinya. Kalau sekarang itu udah bener-bener gak ada itu yang namanya ideologi. Dan menurut saya reaksi yang paling jujur dari Pak Prabowo itu ketika pidato depan PAN itu. Kalau menurut saya itu betul-betul belum dirapatin dulu, belum diapain, itu betul-betul keluar dari Ya, dari mostly dia. enggak. Jadi gini, ceritanya di PAN itu kan saya di situ dari awal. Sebagai ini Ordal. Bukan observer. Ordal. Observer lah. Duduk di barisan paling depan. Ya. Enggak. Walaupun dan nggak perlu undangan. Nggak perlu Enggak. undangan. Sama seperti Karena family. sama seperti Hotel Darmoksa. Masa lu balik ke Iya, rumah lu ada family, bener. ada papang namanya? Ya udah, Ya, terus. mantan pegawai udah. Mantan pegawai udah. Jadi, Ya terus. ya jadi memang benar 1 hari sebelumnya kan pidatonya Presiden Jokowi. Nah.
ya kan, yang mengatakan bahwa PAN ini jatahnya tolong ditambah dong Pak Muzani gitu kan, satu hari sebelumnya. Yang di pembukaan. Dan memang benar apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi setelah saya cek, kenapa Presiden Jokowi ngomong kayak begitu, soal kesetiaan, soal loyalitasnya PAN bersama Prabowo yang diomongin oleh Pak Jokowi gitu. Kenapa itu muncul? Saya ngecek ke beberapa orang ya yang ikut menyiapkan pidato Presiden Jokowi di sana gitu. Presiden Prabowo. Presiden Jokowi satu hari sebelumnya. Itu memang itu adalah suasana hatinya Pak Prabowo menurut dia. Menurut beberapa orang ini yang saya cek gitu ya. Suasana hatinya apa? Memang di top of mind-nya itu partai itu pertama Gerindra, ya kedua ya PAN. Karena itu partai yang pernah jadi cawapresnya, loyal, mendukungnya 20 tahun ya. Jadi top of mind-nya itu dan sangat valid. Dan dulu kan kalau kita ingat setelah 2017 Pilkada 2017 itu Sekjen PAN Edi Suparno berkali-kali bilang koalisi permanen Gerindra PAN. Kan itu sering banget Mas Edi Suparno waktu itu bicara soal itu gitu. Nah, itu suasana kebatinannya Pak Prabowo yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah, itu konteksnya yang pertama tuh. Nah, yang kedua, di acara itu dari awal video kebersamaan Prabowo dan PAN itu dieksploitasi dengan begitu luar biasa gitu ceritanya. Dia bangun narasinya segala macam, membangun memorinya, dibangkitkan memorinya gitu. Ini dalam rangka 4 kursi dan tambahan 5 kursi yang lain ya. Objektifnya, political objektifnya. Menurut saya harganya terlalu sedikit kalau kursi hanya itu. Objektif. Harusnya lebih banyak lagi gitu kan. Kalau makanya harus sebagai ordal nih ya. 4 tambah 5. Ya, ini kan saya menyampaikan aspirasi kawan-kawan kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu. Ya nggak mungkin setengah kabinet juga. 4 tambah 5 itu udah 9. Kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu. Tapi poinnya adalah ketika itu Pak Prabowo dibangkitkan lagi memorinya perjuangannya bersama PAN di 2014, di 2019 dari awal. Sehingga apa? Romansa dan suasana emosionalnya perjalanan Pak Prabowo menuju titik itu. Kekuasaan tuh apa? Sekarang aku pengen tahu kan ini konteksnya di situ dia bilang yang apa itu namanya? PAN kan yang bikin itu PAN kan yang mengeksploitasi tadi kan. Itu kan sangat menggambarkan suasana hatinya lah. Itu konteksnya. Jadi di awal Pak Prabowo udah bilang, ini karena kita udah lama ya, saya jujur-jujuran aja ngomong di sini, gitu kan. Kira-kira ada, ya kalau kata Mbak Uni tadi 50% disisakan ruang untuk mempertanyakan, mungkin di acara itu karena suasananya udah terbangun sangat intimate gitu ya. Jadi dia lebih ceplos. Iya, ruangnya lebih sedikit gitu. Karena saya yakin kata-kata jangan sampai hanya karena begitu hausnya akan kekuasaan itu pasti bukan di teks. Bukan di teks yang persiapkan. Dan dihubungkan dengan yang tadi yang lebih sopan. Kalau saya itu apa karena memang dia sedang menjadi tuan rumah. Ya kalau jadi tuan rumah kan dia harus sopan. Enggak, tapi gini ada satu pertanyaan tambahan sebelum lu jawab lagi nih ke lu. Kenapa di Gerindra, di acara Gerindra yang super megah itu justru malah Gerindra yang mencoba membangkitkan romansa memori antara Prabowo dan Jokowi itu yang lebih di biar sopan aja sama tamu. Gerindra kan tuan rumah. Dan juga menurut saya untuk itu pasti ada reaksi terhadap pidatonya Prabowo di PAN itu. Karena gini itu mungkin semacam damage control lah. Damage control. Karena di sana disebut intelijen, aparat hukum. Karena apa yang disampaikan Pak Prabowo di PAN itu menurut gua genuinely lebih genuine karena off the cuff. Iya, dan di situ kan sebenarnya dan nggak ada Pak Jokowi depannya kan. Poinnya yang saya tangkap adalah Pak Prabowo lagi berbicara ada fragmentasi politik di tubuh kekuasaan sendiri.
ya kan? Nggak mungkin orang realita politik. Ya, yang lu cuma nggak mungkin digambarkan. hantam Jokowi dengan segila ini tanpa campur tangan kekuasaan. Iya. Jadi lu jangan gitu-gitu amat pakai kekuasaan, gitu loh. Kira-kira pesannya kayak begitu. Bukan ke Pak Jokowi, tapi ke internal agresor Dan ada juga kan internal kompetitor. dan ada juga yang informasi dia kan pidato sesudah pagi-paginya ketemu Pak Jokowi dan informasinya kan katanya Prabowo minta supaya Kaisang jangan dipaksakan. Di hari itu ya. Iya, paginya. Ya mungkin aja, sangat mungkin. Karena dalam posisi Waktu itu urusan yang jet private jet apa segala macam udah rame banget udah ya. udah mulai rame. Jadi jelek lah. Itu sebelum ini ya paripurna yang batal setelah paripurna batal. Nah, menurut Mbak Uni dan BHM, moodnya Prabowo ke Jokowi sampai menjelang 20 Oktober ini kalau Akan kita sopan. evaluasi dari Kalau dari statement publik akan sopan, akan embrace, akan menghargai, memuji-muji, pasang badan, segala macam lah ya. Tapi kan gini, dalam politik tuh kita jangan cuma ngeliat apa yang diomongin kan, tapi apa yang dijalankan. nah apa yang nggak nyambung antara yang diomongin inline nggak antara yang Nggak, diomongin dan dari awal gini, kalau saya ngelihatnya misalnya gini ya, dari awal itu program prioritasnya presiden terpilih aja, yang dua itu beda banget sama Jokowi ya. Pertama yang soal makanan bergizi, kedua soal swasembada pangan yang food estate, yang seolah-olah Presiden Jokowi itu menyetujui, tapi saya tahu banget Pak Prabowo itu merasa bahwa ini nggak jalan karena ya itu tadi sampai tahun lalu, at least waktu pas ketemu sama Pemret itu dia ngerasa bahwa permintaan lahannya tidak dipenuhi oleh Presiden Jokowi dengan alasan bahwa bahkan eselon 1 Kemenhan ketemu sama eselon 1-nya KLHK aja susah. Sebetulnya kan kalau presiden perintah udah. Jadi sebetulnya ini enggak cuma ngomong aja. Karena idenya memang dari karena Prabowo. food estate under Menteri Pertahanan ya Mbak Ya. ini Hilirisasi yang ketiga. Jadi apa? IKN nggak jadi prioritas, ya. IKN nggak jadi prioritas buat Pak Prabowo, ya. Alokasi anggarannya kan kecil, ya. Akan terjadi slowing down. Jadi akan berbeda. Misalnya itu dari satu. Kedua di programnya ini lagi kemana nih? Mau toilet. Mau ke toilet toilet, break. Ya Lanjut aja Mas. Lanjut aja Mbak. lanjut BHM. Silakan lewat aja. Yang kedua misalnya Lanjut aja. Nah, udah sering kesini. dia panik padahal lewat sini selesai semua bahan. Iya, padahal tinggal lurus. Enak banget ya. Ya banyak program unggulannya yang lain yang bukan yang 3 yang terpenting ya, tapi yang the second layernya yang nggak pernah disentuh juga oleh Pak Jokowi. Misalnya pembangunan tanggul seawall, giant seawall itu masuk dari 21 embrio badan atau instansi yang disiapkan oleh timnya Pak Prabowo. Artinya apa? Pak Prabowo tuh memberikan concern gede untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta misalnya. Sementara Pak Jokowi kan udah enggak, karena mikirnya ibu kota udah pasti pindah ke IKN. Nah, jadi ada beberapa hal ya yang sekarang sedang terjadi lah. Kemarin kunjungan Pak Prabowo ke negara ASEAN misalnya. Ya, secara logika sebagai masih menteri dia pasti dapat izin lah dari Presiden Jokowi ya untuk tapi dia seperti kunjungan pribadi loh. Pergi ke Brunei, yang diajak kan cuman Mas Sugiono dan Mas Didit anaknya. Tidak melibatkan Kemlu, tidak melibatkan duta besar di situ, sama seperti pertemuan dengan Thaksin yang kemudian Thaksin ngajak anaknya yang jadi Perdana Menteri yang masih muda itu untuk datang. Is really personal gitu. Jadi nggak ada resmi-resmi. Ya jadi Prabowo sebetulnya secara tidak langsung udah nggak pengen melibatkan birokrasi. Sini Mas. Ya, birokrasi yang berkaitan dengan Presiden Jokowi dalam kunjungannya kali ini, kecuali mungkin yang di Laos sama Kamboja ada duta besar karena mungkin sama pimpinan di sana nggak terlalu family friend. Ya. Jadi itu ada beberapa contoh aja bahwa mungkin omongan masih muji-muji, tetapi yang dia lakukan itu udah
Kalau saya sih udah pernah ditanyain langsung sama Pak Prabowo kan. Coba lu jelasin apa yang gua pikirin gitu. Nah, coba siapa di antara kita di ruangan ini pernah ditanya langsung sama Pak Prabowo kalau nggak ada? Jadi menurut saya gini ya. Memang antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini saya setuju apa yang Mbak Uni bilang tadi, bahwa kebersamaannya itu basisnya dua. Pertama itu kepentingan elektoral gitu. Yang kedua itu adalah romantisme, bahwa Pak Jokowi adalah orang yang pernah mengangkat Pak Prabowo di ruangan yang dulu di mana dia dijatuhkan waktu dia jadi dicopot tentara. bintang 3-nya itulah di ruangan yang sama gitu. Jadi Dan dia dikasih bintang 4 malah. Dikasih bintang 4 oleh Pak Jokowi. Jadi ada dua faktor yang membuat Pak Prabowo ini menurut saya ketemu sama Pak Jokowi. Masalah romansa dan masalah kepentingan Pak Prabowo untuk jadi presiden. Kepentingan elektoral. Dan Pak Prabowo itu sangat sentimental soal romansa masalah. Jadi ada dua itu. Artinya di luar dua hal itu, ini dua orang yang berbeda. Banget. Dua orang yang berbeda. Dan Pak gitu. Prabowo itu adalah bukan orang yang bisa didikte. Betul. Dia komandan, Bos. Betul. Turunannya juga turunan yang intelektual, aristokrat, punya sikap. Semua di keluarga itu adalah orang-orang yang punya sikap karena memang pintar-pintar gitu. Jadi nggak bisa nanti, wah kamu harus gini, nggak bisa. Nah, tapi Prabowo itu kan sangat mengagung-agungkan jiwa ksatria itu kan, pasti makanya dia disilat apa segala macam. Jadi selama Pak Jokowi tidak mengkhianati dia tuh Prabowo pasti loyal. Iya, makanya dua hal tadi soal romansa dan soal electoral interest. Nah, kalau kita bongkar isi otaknya, karena Pak Prabowo pernah nanya ke saya apa yang saya pikirkan gitu ya. Saya mau mulai ngaku deh. Iya kan memang pernah ditanyain gitu. Terbuka ini. Saya membaca ini soal mazhab politik gitu. Pak Jokowi itu mazhab politiknya political conflict. Jadi ada keributan apa dia muncul sebagai orang yang menengahi, kemudian dapat opportunity di situ, good cop ya kan, dan itu jadi political gain-nya. Padahal keributan itu pakai tangan dia yang lain ya. Iya. Cara Pak Harto. Iya, karena kan bisnis modelnya konflik ya, pasti kekuatannya bertambah dengan konflik-konflik baru. Yang mana memang ada konfliknya, mungkin ada konflik yang diciptakan juga gitu. Karena dia nggak punya partai juga. Nah, ya itu caranya kan, akhirnya dibentur-benturkan gitu ya. Sehingga Pak Jokowi relevan terus. Orang cari perlindungan terus gitu. Nah, kalau Pak Prabowo ini mazhabnya political order. Jadi harus ada ketertiban, penataan hierarki gitu. Correctness ya. Correct gitu, proses gitu. Jadi ngomong soal etika sama Pak Prabowo sebagai dia seorang militer, tentara gitu ya, itu sebenarnya hal yang dekat dengan kehidupannya. Karena sebenarnya Pak Jokowi udah nggak peduli sama etika. walaupun bukan gua yang ngomong ya. Walaupun harus aku tambahin catatan ya, tapi Pak Prabowo itu orangnya sebetulnya ada mavericknya. Dia tidak konvensional. Kalau Pak SBY itu betul-betul konvensional gitu kan, proper, correct gitu. Sehingga out of the box tuh buat dia ya nggak nyaman. Kalau karena itu dia dibesarkannya di Kostrad, pasukan yang normal lah, konvensional, emang begitu. Prabowo ini kan emang Kopassus. dibesarkan di Kopassus, pasukan kecil di yang harus out of the box terus harus gitu loh. Harus sesuai dengan situasi yang dihadapi, adaptif termasuk dia. di Innovation terus ya, innovation terus, adaptif gitu. Nah, ini bahkan biasanya yang gini tidak disukai oleh yang konvensional. Nah, itu yang terjadi pada tahun 90-an kan. Lepas Pak dari Wiranto tuh Kostrad juga ya? Kostrad. Tapi Mas izin, dibanding sama sipil tetap lebih ketat kan soal dan juga gini. Dan juga Prabowo pernah juga dikostratkan. Dia kan disuruh mimpin 328. Jadi itu kan setelah ada konflik dengan Sintong Panjaitan. Ini gimana ini Prabowo menyiapkan ya. Dia sangat concern soal penyamaan visi. Ya misalnya sejak tanggal 12 Juni itu ada 5 batch. Namanya eksekutif leadership, kayak semacam bootcamp. Kapan Mbak? Sejak tanggal 12 Juni 2024. Iya. Jadi ada Cohort 300 kelas itu ya.
300 kadet dulu namanya. Ada di Tempo. enggak, 300 lintas profesi, lintas KL, lintas lembaga. 6 kelas apa 5 ya? 300 orang masing-masing itu Terlalu detail ada 50 60, jadi ada 305 batch ya. Itu disiapkan untuk dideploy ke lintas lembaga badan untuk memastikan bahwa birokrasi birocration itu terkontrol dengan baik untuk mengurangi kebocoran. Kan Pak Prabowo dari zaman 2019 udah ngomong bocor dan sebetulnya Pak Cum zaman awal 90-an saya jadi selalu ngomong kebocoran anggaran. Ini bagian dari order tadi kan. Ini adalah bagian dari menyiapkan membangun order tadi. Menyiapkan supaya semua yang akan menjadi andalannya, nggak semuanya jadi menteri, tapi gue tahu beberapa yang kemudian jadi menteri, wakil menteri. Angga tuh Angga yang sekarang jadi Wamenkominfo tuh di batch pertama. Angga batch pertama. Angga teman kita ya, temen Angga Budi. Raka ya. Ya, Itu di batch pertama ya, ada Angga, ada Bang Silmi Karim ya. Yang sekarang jadi kepala badan gizi. Oh, Pak Silmi itu yang ganti paspor jadi warna merah ini ya? Iya. Enggak. Beberapa hari sebelum Pak Yasona dilawan Tipenya Pak Prabowo itu seperti itu, supaya semuanya itu tertib. Memang sama ya. Tertib. Sama seperti tahun lalu aku termasuk yang ikut ya, tapi itu ikutnya juga karena penasaran aja. Dan itu sudah berlangsung enggak? Bukan. Ini adalah Warfare Strategic Course yang melibatkan 100 middle career terbaik lintas matra. Ada brigjen, tapi mayoritas adalah kolonel. Bahkan ada observer dari ASEAN. Karena waktu itu Pak Prabowo bilang, saya pengen tuh pemimpin TNI masa depan itu mesti paham nih konteks geopolitik, persenjataan yang digunakan, strategi perang yang digunakan seperti apa. Karena dengan paham itu bisa merumuskan policy yang tepat gitu ya. Ini nyaingin Lemhanas kan sebetulnya. Sebetulnya. Gitu dan itu baik yang di Kemhan ini ya, yang leadership course. Atau yang karena saya punya kurikulumnya, atau yang tahun lalu yang di TNI Polri, itu yang ngajar itu dia mendatangkan top pengisi nggak cuma dari dalam negeri, tapi juga profesor-profesor dari luar negeri. Jadi this kind of leadership preparedness ya. Jadi aku itu memperkuat bahwa dia tuh seperti itu. Saya rasa nggak ada menteri presiden yang sebelumnya yang even Prabowo mungkin yang melakukan hal itu. Pak SBY melakukan seperti itu. Pak SBY correctness-nya ada di pengocokan latar belakangnya kali ya. Dia membangun sistem kalau Pak SBY itu. Ini dipilih latar belakangnya juga dicek siapa yang bisa ikut itu sama, nggak mungkin ujuk-ujuk cuma 300 orang. Karena Pak SBY itu dulu bukan masa keberlanjutan narasinya, perubahan. Jadi nggak ada waktu yang cukup sepertinya halnya Pak Prabowo ini kan cukup panjang menyiapkan ya. Tapi itu waktu itu Pilpres 2 periode ya. Tapi 2 putaran ya. Tapi itu tipikal dia karena yang soal yang warfare strategy course itu kan udah dilakukan 3 tahun. Jadi dia itu seperti itu sejak dia jadi Menhan. Tapi ini bisa jadi Menhan. Tapi ini bisa kayak mirip di negara partai komunis kayak di Tiongkok gitu kan. Di tiap batalion tiap ada yang namanya political officer atau orangnya politbiro lah. Kemudian juga di kabinet profesional tuh ada orangnya partai gitu kan. Ya, ini makanya maksudnya gini, belakangan banyak keributan juga yang mengatakan bahwa Prabowo kalau bisa bilang oposisi bukan budaya kita gitu. Memang dalam mazhab political order terkadang dan atau seringkali oposisi itu dianggap anomali memang. Jadi memang dia jadi suara anomali ya, di dalam paradigma politik ini sebenarnya gitu. Nah, itu kayak Bu Mega dong bilang kita sistem presidensial nggak ada oposisi. Itu kan Bu Mega yang ngomong gitu. Enggak ada. Ini dalam konteks orang yang berada di luar pemerintahan gitu loh, Mas BM. Jadi ini berada semua masuk, ada yang nggak masuk, berarti dia anggapnya itu bagian dari anomali politik gitu.
Nah, makanya ininya narasinya Pak Prabowo merangkul karena itu tadi kan. Nah, kalau itu mah narasinya kalau dulu di Kopassus ada namanya Satuan Sandi Yuda. Itu kan harus mengalahkan musuh tanpa menggunakan senjata kan kira-kira gitu. Winning without fighting. Sun Tzu. The Art of War. Nah, memang dianggapnya gue belajar juga itu. Anomali politik gitu ya, apa yang di luar pemerintahan dan lain-lain dalam mazhab political order karena orientasinya adalah membangun kelembagaan negara gitu. Nah, sehingga kalau dia terlalu teoritis, kalau aku praktis aja. Pak Prabowo itu karena orangnya berlatih militer, dia tahu jumlah militer dan polisi kita itu jauh dari memadai kalau ada revolusi. Ada presentasinya. Jadi dia harus pendekatannya nggak bisa represif. Dia tahu dia jumlah pesawat tempur kita juga menyedihkan peluru. Tapi intinya gini, kembali ke soal politik ya. Prabowo akan ada saat dan mungkin sudah terjadi ya bahwa Prabowo tuh nggak berutang apapun sama Jokowi, nggak berutang karena ternyata ketika Jokowi mengajak dia menjadi Menteri Pertahanan itu bagian dari grand skenario-nya Jokowi karena Jokowi akan menitipkan apakah kepada Prabowo lalu kemudian tiba-tiba dimungkinkan ada Gibran. Jadi sebetulnya malah kamu terlalu baik Uni. Menurut saya ketika itu grand strateginya masih 3 periode. Enggak, kan itu kan plan A-nya. Ya plan A yang nomor 1, yang nomor satunya. Tapi kalau ternyata memang tidak ada gagal, maka dia menitipkan nasibnya sesudah 2 itu plan C, Uni itu plan C karena plan kedua kan perpanjangan. Ya. Intinya adalah Prabowo itu tidak perlu berutang budi dan saya tahu orang di sekitar Prabowo itu juga merasa seperti itu. Jadi apalagi termasuk Jokowi itu mendukung Prabowo ya karena buat nitipin sama kayak Gibran. Jokowi ke PDI Perjuangan dong. Karena di tahun-tahun terakhir kan Pak Jokowi merasa udah tidak berhutang budi lagi. Iya, sudah dibayar dengan memberikan posisi apa segala macam termasuk di segala macam ya. Jadi ya itu mungkin akan muncul sesudah 20 Oktober ya kan, tapi sebetulnya implicitly itu sudah tadi saya katakan beberapa hal itu udah muncul. Jadi jangan cuma ngelihat dengan apa yang disampaikan. Ya, tapi kecuali Prabowo udah berubah ya, kalau Prabowo yang saya kenal sih ini memang membuat frustrasi orang-orang sekelilingnya yang berpikir seperti itu. Tapi Prabowo sebagai pribadinya tuh dia merasa kalau dia utang budi sama orang, dia merasa harus bayar gitu lah, harus. Ini kan kalau kita lihat kan Prabowo tuh ya kita lihat orang yang dengan Gibran jadi jadi wapres. Kayak merasa kecuali orang itu berkhianat ya. Kalau kita lihat kan jangankan anak buahnya yang dianggap baik tuh, sampai anaknya anak buahnya yang mungkin dia nggak pernah kenal, kalau dia merasa bapaknya itu pernah berjasa buat dia, pasti dia openi sampai itu. Ya kalau soal itu ya karena anak buahnya makanya ya Pak Jokowi mungkin apalagi anak buah gitu, apalagi Pak Jokowi yang mengantarkan dia dan mengembalikan harkat dan tadi kan sebetulnya ini problemnya di Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa nggak tidak mengkhianati Prabowo gitu dalam perjalanannya kalau dia mau tetap dilindungi. Ya apa kebutuhan dan cara Pak Jokowi? Nah, gimana caranya tadi mengkhianati ketika udah nggak in power kan? Tadi ada penjelasan gue belum selesai nih, takut dipotong-potong gitu ya. Lanjutkan. Jadi political order ini menganggap yang berada di luar itu sebagai anomali. Karena apa? Karena mekanisme check and balances lebih mengandalkan cara-cara kelembagaan yang diperkuat dan juga internal competition. Jadi ini orang mazhab politiknya begitu gitu ya. Ya, kalau itu mah sebenarnya bukan mazhab politik, itu mazhab militer. Mazhab komandan militer itu sebelum komandan ngambil keputusan, anak buah yang terpercaya dikumpulin, bicara bebas. Brainstorming. Boleh melawan komandan pada saat. Tapi begitu komandan udah dengerin semuanya, dia bilang saya pilih ini, udah. Enggak juga Mas BM, Samuel Huntington yang ngomong politik. Enggak, ini enggak usah kejauhan. Ini ngomong Prabowo. Karena saya mendengar langsung penjelasan Pak Prabowo waktu saya jadi peserta yang warfare strategic itu kan penutupannya
itu adalah 2,5 jam kuliah tentang sis Hankam Rata. Iya. Yang salah satu ceritanya adalah pengalaman waktu operasi di Mapan Duma, ya kan? Ya sama. Pembebasan Sandra itu, Mbak. Iya. Ada yang namanya Bayani, ya, prajurit yang pangkatnya rendah, putra Papua. Sesudah mendengarkan semuanya, termasuk masukan dari intel top dari Inggris dan segala macam, karena waktu itu ada sandera asing. Akhirnya Prabowo yang lebih dipercaya itu adalah Bayani ini. Dia pertimbangan dan argumentasi masukan dari Serka kalau nggak salah ya, Bayani ini itu mengalahkan semua yang lain. Tapi sebelumnya itu ada brainstorming itu. Dan itu bertengkar. Ya, jadi harus ke sini, harusnya ke sini. Ya, internal kan, internal iya. gitu. Jadi maksudnya gini, dia military person ya, yang kemudian memang secara kemahzaban memang lebih dekat sama political order ketimbang politician yang lebih banyak mendapatkan opportunity dari konflik gitu. Kamu mesti tahu juga Samuel Huntington ini dari awalnya, dari mudanya memang kan terkenal karena dia melihat pemerintahan militer dari Young Turk itu. Betul. Jadi memang budaya militer itu sangat mewarnai pemikiran politik Samuel Huntington. Nah, kembali ke tesis CBHM dan pertanyaannya Mbak Uni di awal, apakah ini akan bagaimana kita mereview kembali relasi antara presiden terpilih dan wakil presiden terpilih? Nah, ini kan penting, ini bicara power sharing. Kalau saya membacanya gini aja. Bicara power sharing belakangan ini kekecewaan kepada Presiden Jokowi luar biasa besar ya. Bahwa kemarin ada tanggal 22 Agustus sampai segitu kan, sebelumnya kan mahasiswa diam-diam aja. Yang demo cuman Gejayan ya sama kecil. Kan semuanya mungkin nggak akan menduga bahwa seperti itu, dan bahkan ada 1.000 guru besar, akademisi seperti itu ya. Jadi kekecewaan besar terhadap Presiden Jokowi, dan semua berharap bahwa semua tuh kayak gini. Sampai ada bilang, gue nggak percaya bahwa gue ternyata sekarang berharap bahwa Pak Prabowo ini pengen buru-buru tanggal 20 Oktober deh, karena udah terlalu lelah melihat ugal-ugalannya Presiden Jokowi ini ya. Nah, tentu juga banyak harapan terhadap Presiden Prabowo bahwa pada sesudah dia berkuasa tanggal 20 Oktober, dia setidaknya membawa belajar dari apa yang terjadi selama 1 tahun terakhir, bagaimana aspirasi dari rakyat, dan kemudian itu dia bawakan dalam bagaimana dia memimpin ke depan. Itu gue dengar dari orang-orang yang 2014 bahkan sampai 2019 masih sangat mendukung Presiden Jokowi, tokoh-tokoh, aktivis, apa segala macam. Itu sekarang tuh ya udah dah. Buru-buru aja deh. Pengen tahu. Tapi itu kan kata intelektual. Kalau kata Mr. Q kan popularitas. Mr. Q kan juga intelektual. Kalau Mr. Q kan menganggap popularitas Jokowi masih tinggi kan. It's a wishful thinking bahwa Prabowo pada saat jadi presiden itu mendengarkan itu ya, mendengarkan masukan itu, dan kemudian sebagai orang yang cerdas itu tidak mengulangi tidak mengulangi, at least misalnya orang sampai bilang orang tuh sangat appreciate sama Mas Didit putranya dengan pencapaiannya yang sama sekali tidak membutuhkan tidak membutuhkan intervensi dari bapaknya apa segala macam, itu aja udah jadi bandingan gitu. Artinya akan ada reformulasi lagi hubungan Prabowo dan Mas Gibran nanti ketika mereka sudah ada di office. Formulanya apa tadinya? Enggak, karena ada kecurigaan nih kalau Mbak Uni bilang makin lama itu kan intinya kan, bahwa makin lama nih akan ada koreksi dan formula. Reformulasi itu kan ada formulanya dulu. Formulanya aman. Power sharingnya bagus. Yang saya kemudian pegang, ada koreksi melihat situasi terkini. Yang saya pegang gini, ada misalnya gini ya, Prabowo di sebuah pidato bilang, kita muat juga di IDN Times videonya, jangan ada lagi korupsi apa segala macam. Ya. Apakah itu sekedar karena memang dia pengen nggak korupsi, atau dia membaca bahwa dia mendapatkan laporan bahwa banyak banget terjadi masalah di birokrasi ini. Sehingga dia kemudian itu ingin melakukan koreksi. 300 orang yang tadi saya bilang
itu tuh salah satu tugas utamanya adalah memastikan bahwa birokrasi berjalan dengan lebih baik untuk mengurangi, mungkin menghilangkan, nggak bisa kebocoran. Kan itu artinya dia tahu bahwa banyak terjadi kebocoran. At least itu yang semua orang sekarang berharap, bahwa kemudian itu membuat apa yang akan dilakukan itu mengoreksi apa yang terjadi selama 10 tahun ini. Ya. Maksudku formula gini, Mbak. Formula power sharing antara presiden. Lu jelasin dulu formulanya apa. Gini. Formula relasi dan power sharing antara presiden dan wakil presiden. Tadinya gimana? Yang tadinya kan udah ada pembagiannya, dibilangnya Mas Gibran akan megang ekonomi, digital, aglomerasi Jakarta Raya, segala macam gitu-gitu ya. Kemudian ada kecenderungan tadi Mbak Uni berangkat dari pertanyaan Mbak Uni yang gue ngerti lah. Sense-nya adalah kayaknya melihat situasi terkini, jangan-jangan ada cuaca dan suasana baru yang akan bisa mengkoreksi formula lama ini. Apakah akan dilucuti yang lama ini? Itu pertama. Kemudian BHM masuk ke tesisnya BHM. Pak Prabowo ini buat orang-orang yang berjasa, bukan hanya buat orangnya, bahkan sampai anak cucunya. Itu dia openi, dia urusin. Artinya dia betul-betul itu orang yang pernah berjasa bertempur sama dia. Beda. Kembali ke tesis Ari. Dan ini juga banyak loh yang membuat dia merasa bersama menangkan dia jadi presiden pasti dihitung juga. Kedua, gimana Pak Prabowo katanya misalnya di ruangan ini, maksudnya di Kementerian Pertahanan banyak yang ada beberapa yang kemudian bersaksi Pak Prabowo berterima kasih betul kepada Pak Jokowi karena dulu di tempat ini saya dilucuti kekuasaan dan kehormatan, tapi oleh Pak Jokowi kehormatan itu kan kemudian dikembalikan. Bahkan ditambah bintang lagi satu. Ditambah bintang. Bonus. Nah, apakah kalau tadi akan ada reformulasi setelah melihat cuaca terkini dan melihat kebiasaan Pak Prabowo yang tetap berkomitmen teguh? Kita kan nggak sedang telepati ya. Tadi kan saya katakan semua orang boleh ngomong apa aja dan saya ngeliat Pak Prabowo tuh sangat mengapresiasi Presiden Jokowi. Dan itu nggak cuman di satu pertemuan, di banyak ya. Tapi di sisi lain kan, misalnya saya pernah tanya soal ini, bagaimana kepada salah satu orang terdekatnya dia ya, bagaimana Pak Prabowo akan menempatkan Gibran yang wapres terpilih? Jawabannya sesuai konstitusi. Sesuai konstitusi apa? Code of conduct aja. Ban serap. Lah itu. Ban serap ya benar. Lah itu. Ya jadi maksudku tuh cuman kan problem kita gitu, kita punya mobil, ban serepnya sangat tidak meyakinkan kan. Kita ngeri juga. Versi BHM. Atau ban serepnya yang lebih sering dipakai. Iya, jangan-jangan ya. Iya, karena bannya dipakai. Ya gini, tapi mungkin intinya gini lah. Karena Pak Prabowo karena sangat internasional kan, internasional. Pak Prabowo itu pasti akan mencoba sebisa mungkin, karena kan dia sudah juga mengatakan bahwa dia ingin kebersamaan, bersatulah. Negara ini dunia termasuk Indonesia tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Kalau nggak bersatu, tokoh-tokoh bangsa itu lebih sulit untuk mencari solusi kan gitu. Itu semangat dia itu adalah kebersamaan. Makanya kan itu terakhir Rahayu Saraswati juga bilang ya, dalam konteks Pak Prabowo untuk kebersamaan bangsa ini ya nggak menutup kemungkinan kalau entah kapan nanti PDIP masuk dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Karena itu pun saya dengar langsung dari Pak Prabowo pada saat Pemret ketemu di Hambalang ya. Semangat untuk kebersamaan 35 orang tokoh bangsa ini duduk kompak semuanya, insya Allah solusi itu lebih mudah ketimbang Mas Pram adalah berantem. Langkah pertama ya. Dan mau memformalkan Presiden Club menjadi tapi yang kedua itu yang juga harus diingat adalah bahwa Pak Prabowo itu dia itu pemimpin, bukan orang yang bisa diatur-atur oleh orang yang lain. Dia punya gayanya sendiri, punya pemahamannya sendiri, pembaca yang luar biasa. Dia belajar dari semuanya itu. Uni Lubias Pro Prabowo. Ketika dia mengambil keputusan, ya nggak bisa juga seorang Jokowi yang nanti sudah 20 Oktober bukan presiden bisa ngatur-ngatur. Nah itu juga bisa terjadi. Correctness jadi kembali lagi, apakah
Jadi sekarang lebih isunya ya bukan soal apakah nanti akan loyal, dijaga apa segala macam. Apakah nanti Pak Prabowo membiarkan ada orang lain termasuk Pak Jokowi for the sake of karena pernah berjasa membantu, yang tadi menurut saya harusnya enggak perlu merasa hutang budi ya, karena sudah dibayar dengan menerima Gibran sebagai wapresnya, itu mengatur-ngatur. Nah ini mungkin juga menurut aku ya mungkin di situ mungkin akan terjadi. Kalau itu terjadi masih ada pengen ngatur-ngatur nih. Nah di situ mungkin awal mula dari lo udah gue kasih kesempatan, lo udah gue jagain ya, karena gue sopan sama lo ya. Tapi jangan ngatur-ngatur dong. This is my turn, gitu loh. My turn. My turn. Ya itu dan itu My terasa. term and my turn. Saya merasa itu ya, itu terasa ketika Prabowo pidato di Nasdem. Oh ini beda lagi deh Kan dia bilang, kan dia ini ya, Agak rajin gitu dia ya, bilang kan, Prabowo. Bung Brewok katanya kan, Iya. saya dulu anak buah Bung Brewok kan, ketua Dewan Pertimbangan Partai, saya anak buah. Nah, tapi sekarang Saya bosnya. Bung Brewok anak buah. Iya. Sorry ya kan gitu dia ngomong. Jadi ya dalam tentara kan hierarki emang jelas yang Jelas dulu banget tadinya ya. junior kalau jadi komandan ya harus dihormatin. Iya. Tapi ya saya pikir harus diakui juga ada satu pengalaman yang buat saya unik dan mungkin relevan. Dulu Pak Nasution, Jenderal Nasution, itu kan petisi 50 dimusuhin sama Pak Harto. Prabowo loh, Uni pasti ingat ketika itu yang kemudian ingin sebelum Nasution mati ini mengembalikan Nasution karena jasa-jasa di masa lalunya ya kan sebagai jenderal besar, Dia ingat sering nggak? banget ketemu Dan sama dia Pak bisa, Nas. dia sering menang dan akhirnya terjadi kompromi supaya Jenderal Nasution bisa dapat jenderal besar, Pak Harto diangkat juga jadi jenderal besar. Tapi kita dulu sebagai wartawan muda tuh nggak kebayang ada yang berani memperjuangkan Nasution yang dianggap musuh negara lah ketika itu ya, karena dianggap memang dalam sejarahnya berjasa dan berhasil juga akhirnya Pak Nas jadi jenderal besar. Ingat nggak nih? Ya itu kan juga menunjukkan satu karakter juga yang kalau dia merasa orang itu benar. Nah tapi ini yang saya bilang juga, saya sebetulnya saya setuju dengan Uni dalam hal gini, balas jasa itu tidak artinya harus dibayar, segala permintaannya dituruti. Saya lihat juga orang-orang yang kalau misalnya orang yang pernah dia utang itu mintanya jabatan gitu mungkin nggak akan dikasih, mungkin bilangnya udahlah saya kasih aja, kamu perlu berapa gitu dari pribadi kan begitu biasanya. Tapi janganlah ngerusak di situ, kamu malah jadi ngerusak itu menurut saya hal yang biasa. Di sini yang soal kementerian ini itu juga Pak Prabowo tuh prinsipnya adalah ya nggak bisa koalisi partai-partai ini nyodorin orang terus harus diterima oleh Pak Prabowo. Jadi orang itu harus memang orang yang tepat. Kalau perlu orang itu nggak perlu harus anggota partai, tapi boleh masuk lewat partai. Kalau ternyata yang non partai ini lebih kompeten gitu loh. To the point sampai kira-kira ya kalau lo itu adalah this is my term. Ini adalah syarat saya, requirement saya. Kalau nggak mau ya udah nggak bisa saya terima. Saya dengar tuh seperti itu. Nah, jadi kita akan lihat lah ya. Tapi belajar dari Jokowi tuh kalau saya ngelihatnya kita jangan pernah ngasih blank check deh sama penguasa siapapun itu. Banyak sekali pendukung Jokowi termasuk saya kan nge-tweet, saya mengakui loh media itu salah satu enabler dari Jokowi. Kenapa sampai Jokowi bisa seperti itu ya? Ya banyak enablernya, banyak termasuk slang, termasuk segala macam, dia apalah sebanyak ya. Tapi media termasuk. Sekarang malah kita yang dianggap. Ya kan? Nah, enablernya Jokowi. Nah, tapi kemudian merasa termasuk Gunawan Muhammad, Mas Gun, ya. Baru sadar siuman sudah 9 tahun. Butet lah apa segala. Nah, mestinya kita belajar dong, ya. Jangan pernah ngasih cek kosong kepada penguasa, termasuk Pak Prabowo. Jadi dari day one itu ya mestinya media juga menjalankan fungsinya sebagai watchdog. Kalau ternyata nggak benar, bukan lapdog ya tidak sesuai dengan janji kampanye segala macam, ya harus langsung diingatkan gitu loh.
dengan cara media ya, tidak ngarang, harus cover both side, verifikasi segala macam. Belajarlah kita dari Jokowi ini. Karena dulu blank check ya. Ya saya rasa semuanya masih blank check, karena apa New Hope lah, apalah ini apa. Walaupun harus dikatakan ketika awal-awal Jokowi sebagai orang luar memang menghadapi resistensi di birokrasi lainnya cukup besar. Jadi ketika itu media mungkin lebih mengimbangi resistensi di dalam itu. Karena media senang konflik kan. Jadi ini dan sesuai paradigmanya Pak Jokowi aja, political konflik. Yang ujungnya ya akhirnya itu artinya gini. Dia terlibat dalam konflik yang nggak bisa dia kontrol lagi nih. Nah sementara Pak Prabowo ini ke political order yang menurut saya ujungnya nanti Pak Prabowo berusaha memberi kepastian tanpa bisa mengatasi satu ketidakpastian yang sangat besar, yaitu siapa penggantinya setelah ini. Jadi ini jebakannya di Pak Prabowo. Rambut pendek jadi pakai. Iya, karena berusaha menghadirkan kepastian. Di balik itu ada ketidakpastian yang sangat besar. Siapa yang akan penerus Prabowo di Gerindra, siapa yang akan menjadi penerusnya Pak Prabowo di pemerintahan. Tapi Jokowi ini konfliknya nggak bisa dia kontrol lagi. Nggak, kalau saya tuh mikirnya gini ya, kan ada sering ekonom terutama sering mengutip, dalam masa sulit biasanya kebijakan publik yang bagus dihasilkan, tapi dalam masa senang malahan sering membuat kebijakan publik yang salah. Nah kalau kita lihat kapan sih Prabowo membuat kebijakan publik yang bagus, pada masa dia sulit. Ketika dia menulis Paradok Indonesia, dia kan lagi sulit tuh sebagai oposisi, ya kan? Nah sekarang tantangannya kan itu semua ada tuh. Kebijakan yang udah bagus menurut saya dibuat di Paradok Indonesia itu. Sekarang dia jadi presiden, penguasa. Bisa nggak dia menjalankan kebijakannya? Karena godaannya sekarang untuk mengubah semua kebijakan itu menjadi kebijakan yang buruk karena kepentingan kompromi politik, balas budi dan bahkan sebagainya. Godaan itu udah dia masukkan ke dalam paradoks itu kan. Makanya oligarki, gangguan politik. Ya, termasuk kan itu. Termasuk yang saya suka sih dari satu hal yang buat saya itu penting adalah agar partai politik jangan tergantung pada oligarki. Kan dia pengen supaya udah seperti di negara Eropa Barat aja dikasih uang yang memadai gitu supaya bebas dari oligarki. Ada tuh di buku itu kalau ada itu berkali-kali dia ucapkan. Karena kalau itu aja dijalankan udah keren banget. Dia membangun partai. Karena membangun partai. Ya, dia ngerasain babak belurnya kan. Tahu pahit bahkan manisnya gosipnya kan. Keluar 7 triliun gitu kan, kerasa sakit juga pasti. Terus dibilang sama Mas Anies bahwa mengurus negara ini bukan hanya soal bisnis Pak Prabowo. Makin lintuh lagi hatinya kan. Jadi kadang-kadang kita juga paham kenapa agak dalam. Iya betul. Yang mau Mr. Q-nya keluar. Tapi bener sih kemarin itu tuh emang saya problem Mas Anies di debat kandidat kemarin tuh agak panjang sih. Dalam hal membangun partai kita nggak ragukan Pak Prabowo lah gitu. Makanya sekarang kalau buat Anies nih ujian, berani nggak bikin partai politik? Ya, kalau saya jadi Mas Anies, berani nggak masuk Gerindra? Enggak, kalau saya ditanya, aku ditanya kan, ada orang siapa yang nanya, Anies akan bikin partai politik ini sukses atau enggak? Saya bilang Anies itu akan sukses kalau Pak Prabowo menepati janjinya akan memberi kemudahan financing buat partai politik. Tapi kalau enggak itu, Anies bikin partai politik akan jadi partai politik tersandera juga ujungnya. Makanya saya bilang tadi Mas BAM, berani nggak masuk Gerindra karena Mas Anies dituduh pragmatis sama orang kan, oportunis. Ya udah oportunis kalian gitu. Kalau kata Caimin kayak gini. Kayak Sudirman Said maksudnya. Berani nggak gitu? Kalau nggak ya berarti kalau nggak berani masuk Gerindra berarti nggak oportunis banget gitu. Punya dignity lah ya. Atau sekalian sama Anies atau sekalian kan siapkan maju sebagai calon independen di 2000. Kan itu undang-undangnya nggak bisa. Nggak untuk gubernur. Dia kan masih relatif muda lah. Prabowo kan jadi presiden baru umur masih bisa 72 ya. Masih bisa 4 itu kali. pun udah 3-2 percobaan keempat kalau dengan wapres. Udah bisa masih bisa 4 kali pemilu lagi. Iya masih bisa. Oke. Terima kasih Mbak Uni, terima kasih The Great Kakek Segala Tahu dan The Great Uni Lubis. Sampai jumpa lagi. Adios.